definisi tapis Eratosthenes. Saringan Eratosthenes atau sheaf of Eratosthenes atau kadang disebut sebagai tapis Eratosthenes. Sesuai namanya, algoritma ini dibuat oleh Eratosthenes, salah satu ilmuwan legendaris kebanggaan Yunani pada abad ketiga sebelum Masehi. Karena telah ditemukan sejak dahulu kala, kadang algoritma ini disebut sebagai algoritma yang primitif, tetapi tidak ada salahnya bila kita mempelajari bagaimana algoritma ini bekerja. Baiklah, sekarang kita masuk ke rumus tapis Eratosthenes. Rumus yang digunakan dalam tapis Eratosthenes dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, diketahui n. Kita ingin mencari semua bilangan prima p sedemikian, sehingga p besar dari sama dengan 2, p kecil dari sama dengan n. Kedua, untuk sembarang bilangan p adalah bilangan prima jika p tidak dihapus. 3. Hapus semua k angka menggunakan rumus berikut. K sama dengan P dikali M, di mana M elemen Z dan P dikali M kecil dari sama dengan N, yaitu menghilangkan semua kelipatan bilangan P. Di sini P adalah bilangan prima. Bilangan yang lebih besar dari akar N telah dihilangkan kelipatannya pada langkah sebelumnya, sehingga proses ini berlanjut hingga bilangan P kuadrat kecil dari sama dengan N. Di sini ada contoh soal tapis Eratosthenes. Sekarang mari kita gunakan saringan Eratosthenes untuk menentukan bilangan prima dalam rentang 1 sampai 100. Saringan Eratosthenes menggunakan bilangan prima kecil untuk pengujian. Jika kuadrat bilangan prima yang Anda uji lebih besar dari bilangan terakhir dalam rentang bilangan yang ditentukan, algoritma akan berhenti. Dalam hal ini, angka terakhirnya adalah 100, karena kita tahu bahwa 11 adalah bilangan prima dan nilai dari 11 kuadrat adalah 121. Di sini kita ketahui angka 121 besar dari 100, maka algoritmanya dihentikan terlebih dahulu. Nah, kita masuk ke contoh soalnya. Buatlah semua bilangan prima dari 1 hingga 100 dengan menggunakan metode tapis Eratosthenes. Yang pertama, tuliskan bilangan 1 sampai 100. Agar lebih mudah, daripada menulis semua angka secara berdampingan, gunakan tabel atau kisi seperti di bawah ini. Tabel atau kisinya berukuran 10 x 10, artinya memiliki 10 baris dan 10 kolom. Nah, yang kedua, tandai bilangan 1. Perhatikan bahwa 1 bukan bilangan prima karena hanya mempunyai satu pembagi. Oleh karena itu, Anda dapat menandainya dengan warna tertentu atau bahkan mencoretnya. Yang ketiga, tandai bilangan kelipatan 2 kecuali angka 2. Jangan tandai 2 karena bilangan prima. Coret atau lingkari semua kelipatan 2 lainnya. Yang keempat, tandai bilangan kelipatan 3 kecuali angka 3. Prinsipnya sama. Coret atau lingkari semua angka kelipatan 3 dengan warna tertentu kecuali 3. Nomor yang sudah ditandai tidak perlu ditandai lagi. Nah, yang kelima, tandai bilangan kelipatan 5 kecuali angka 5. Setelah itu, lakukan hal yang sama. Keenam, tandai bilangan kelipatan 7 kecuali angka 7. Di sini kita lakukan hal yang sama lagi. Nah, algoritma berhenti di sini karena kita mengetahui bilangan prima berikutnya adalah 11 dan nilai dari 11 kuadrat adalah 121 besar dari 100. Bilangan yang tidak diberi tanda adalah bilangan prima. Dengan demikian, jumlah bilangan prima dari 1 hingga 100 adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan seterusnya. Angka yang tidak kita tandai adalah bilangan prima.
Definisi kekongruenan. Dalam konteks bilangan bulat, konsep kekongruenan dapat dipahami sebagai salah satu metode alternatif yang digunakan untuk menganalisis atau menggambarkan sifat keterbagian dari bilangan bulat. Kekongruenan menawarkan pendekatan yang berbeda dalam mempelajari bagaimana suatu bilangan bulat dapat dibagi oleh bilangan lainnya tanpa meninggalkan sisa. Dengan menggunakan kekongruenan, kita dapat menyelidiki hubungan antara bilangan-bilangan bulat dalam hal keterbagian dengan cara yang lebih terstruktur dan sistematis. Berikut adalah definisi formal dari kekongruenan dalam himpunan bilangan bulat. Definisi 1. Jika M suatu bilangan bulat positif, maka A kongruen dengan B modulo M. Ditulis A kongruen B modulo M. Jika M membagi habis A kurang B. Jika M tidak membagi habis A kurang B, maka dikatakan bahwa A tidak kongruen dengan B modulo M. Teorema 1. Jika A kongruen B modulo M, jika dan hanya jika ada bilangan bulat K sedemikian sehingga A sama dengan MK tambah B. Teorema 2. Setiap bilangan bulat kongruen modulo M dengan tepat 1 di antara 0, 1, 2, 3 hingga M kurang 1. Definisi 2. Jika A kongruen R modulo M dengan 0 lebih kecil atau sama dengan R lebih kecil dari M, maka R disebut residu sisa terkecil dari A modulo M. Untuk kekongruenan modulo ini, 0, 1, 2, 3 hingga M kurang 1 disebut himpunan residu terkecil modulo M. Teorema 3. A kongruen B modulo M jika dan hanya jika A dan B memiliki sisa yang sama jika dibagi oleh M. Baik, kita akan lanjutkan ke sifat-sifat relasi kekongruenan. Yang pertama, sifat refleksi, di mana A kongruen dengan A modulo M. Pembuktiannya, A dikurang A sama dengan 0, dan kita tahu fakta bahwa semua bilangan M akan habis membagi 0, sehingga M akan habis membagi A dikurang A. Definisi kekongruenan menjamin A kongruen dengan A modulo M, maka sifat refleksi tersebut terbukti. Contohnya, 12 kongruen dengan 12 modulo 9. Kedua yaitu sifat simetris, di mana jika A kongruen dengan B modulo M, maka B kongruen dengan A modulo M. Pembuktiannya, jika A kongruen dengan B modulo M, maka definisi kekongruenan menjamin M habis membagi A dikurang B. Artinya, terdapat K elemen bilangan bulat sedemikian sehingga K dikali M sama dengan A dikurang B. Selanjutnya, B dikurang A sama dengan negatif K dikali M. Karena terdapat negatif K elemen bilangan bulat sedemikian sehingga negatif K dikali M sama dengan B dikurang A, maka M habis membagi B dikurang A. Akibatnya, B kongruen dengan A modulo M. Contohnya, 12 kongruen dengan 3 modulo 9, di mana 3 kongruen dengan 12 modulo 9. Sifat yang ketiga yaitu sifat transitif, di mana jika A kongruen dengan B modulo M dan B kongruen dengan C modulo M, maka A kongruen dengan C modulo M. Pembuktiannya, perhatikan bahwa A kongruen dengan B modulo M dan B kongruen dengan C modulo M, artinya M habis membagi A dikurang B dan B kurang C. Teorema pada keterbagian menjamin M habis membagi A dikurang B ditambah B dikurang C, artinya M habis membagi A dikurang C. Maka definisi kekongruenan menjamin A kongruen dengan C modulo M. Contohnya, 12 kongruen dengan 3 modulo 9 dan 3 kongruen dengan 30 modulo 9, maka 12 kongruen dengan 30 modulo 9. Definisi kekongruenan linear. Kalimat terbuka yang menggunakan relasi kekongruenan disebut pekongruenan. Pekongruenan ini adalah suatu bentuk kalimat yang memuat relasi kekongruenan antara variabel-variabelnya. Pekongruenan ini dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Salah satunya adalah pekongruenan linear. Pekongruenan linear adalah pekongruenan yang memiliki pangkat tertinggi, variabel paling tinggi 1.
Artinya, dalam pekongruenan linear, variabel-variabelnya hanya memiliki pangkat maksimum 1. Oke, baik, kita akan masuk ke teorema-teorema dalam kekongruenan linear. Yang pertama, teorema 1. Jika A kongruen dengan B modulo M, maka berlaku A kongruen dengan B tambah K kali M modulo M untuk setiap bilangan bulat K. Sebagai contoh, tentukan solusi dari 4X kongruen dengan 6 modulo 18. Penyelesaiannya, 4X kongruen dengan 6 modulo 18. Berdasarkan teorema 1 dengan K sama dengan 1, maka 4X kongruen dengan 6 ditambah 1 dikali 18 modulo 18. 4X kongruen dengan 24 modulo 18. 4X kongruen dengan 4 dikali 6 modulo 18. 4,18 sama dengan 2, maka X kongruen dengan 6 modulo 9. Jadi, solusi dari 4X kongruen dengan 6 modulo 18 adalah solusi dari X kongruen dengan 6 modulo 9, yaitu 6. Solusi lainnya adalah 6 ditambah 1 dikali 9, yaitu 15. Kita lanjut ke teorema 2, di mana jika A, M tidak habis membagi B, maka pengkongruenan linear AX kongruen dengan B modulo M tidak mempunyai solusi. Sebagai contoh, tentukan apakah 6X kongruen dengan 7 modulo 8 mempunyai solusi atau tidak? Jawabannya, karena 6,8 sama dengan 2 dan 2 tidak habis membagi 17, maka pengkongruenan linear 6X kongruen dengan 7 modulo 8 tidak mempunyai solusi. Teorema 3. Jika A, M sama dengan D dan D habis membagi B, maka pekongruenan linear AX kongruen dengan B modulo M memiliki D buah solusi. Sebagai contoh, 2X kongruen 4 modulo 6, penyelesaiannya sebagai berikut. Jadi, solusi dari pekongruenan ini adalah 2, dan 2 tambah 1 kali 3, yaitu 5. Teorema sisa atau dalam bahasa Inggris disebut remainder theorem adalah teorema dalam aljabar yang menyatakan bahwa jika suatu polinomial f(x) dibagi oleh suatu polinomial linear berbentuk x kurang a, maka sisa pembagiannya adalah nilai dari fa. Teorema sisa terbagi menjadi dua. Yang pertama ada teorema sisa dasar atau basic remainder theorem. Definisinya sendiri adalah dasar dalam aritmatika modular menyatakan bahwa ketika suatu bilangan A dibagi dengan bilangan B, maka hasilnya terdiri dari hasil bagi dan sisa pembagian. Notasi modular dapat digunakan untuk menunjukkan sisa pembagian ini sebagai A modulo B sama dengan R. Rumusnya adalah jika A adalah bilangan yang ingin dibagi dan B adalah bilangan pembagi, maka kita bisa menulisnya sebagai A sama dengan B dikali Q ditambah R, dengan Q adalah hasil bagi, dan R adalah sisa pembagian dengan syarat R lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan B. Dalam notasi modular, sisa pembagian dapat ditulis A modulo B sama dengan R. Contohnya, Dina memiliki 25 kue dan ingin membagikannya kepada 4 orang temannya secara merata. Berapa sisa kue yang tersisa setelah pembagian? Dalam kasus ini kita ingin menghitung 25 modulo 4. Cara pertama, bagi 25 dengan 4. 25 bagi 4 adalah 6 dengan sisa 1. Atau dengan rumusnya 25 sama dengan 4 dikali 6 ditambah 1. Cara yang kedua, jadi 25 modulo 4 sama dengan 1. Dengan kesimpulan, setelah Dina membagikan kue tersebut secara merata kepada 4 temannya, akan tersisa 1. Yang kedua ada teorema sisa Cina atau Chinese Remainder Theorem. Dengan definisi adalah metode untuk menyelesaikan sistem persamaan modular dengan beberapa modulus yang saling relatif prima atau tidak memiliki faktor pembagi selain 1. Dengan teorema ini kita bisa mencari nilai suatu bilangan yang memenuhi beberapa persamaan modular sekaligus.
Rumusnya, jika kita memiliki sistem persamaan modular, X kongruen dengan A1 modulo M, X kongruen dengan A2 modulo M2, dan X kongruen dengan A3 modulo M3, dengan M1, M2, dan M3 saling relatif prima. Misalnya, FPB dari MI dan MJ sama dengan 1 untuk I tidak sama dengan J. Maka akan ada solusi unik modulo, M besar sama dengan M1 dikali M2 dikali M3. Langkah-langkah penyelesaian dengan teorema Cina, yang pertama kita tentukan hasil perkalian, yaitu M besar sama dengan M1 kali M2 kali M3. Yang kedua, untuk setiap nilai MI, hitung M besar I, sama dengan M besar dibagi MI. Yang ketiga, tentukan bilangan YI, sedemikian rupa sehingga MI dikali YI kongruen modulo MI. Yang keempat, solusi X dapat dihitung dengan X sigma N di mana I sama dengan 1 dikali AI dikali M besar I dikali YI modulo M. Contoh soal. Andi memiliki sejumlah kelereng. Ketika kelereng tersebut dibagi menjadi kelompok-kelompok yang berisi 3 kelereng, tersisa 2 kelereng. Ketika dibagi menjadi kelompok-kelompok yang berisi 5 kelereng, tersisa 3 kelereng. Dan ketika dibagi menjadi kelompok-kelompok yang berisi 7 kelereng, tersisa 2 kelereng. Berapakah jumlah kelereng Andi yang mungkin? Caranya, dari soal ini kita memiliki sistem persamaan. X kongruen dengan 2 modulo 3 yang artinya sisa 3. Lalu, X kongruen dengan 3 modulo 5 dan X kongruen dengan 2 modulo 7. Langkah-langkah penyelesaiannya, yang pertama kita hitung M besarnya, berarti 3 dikali 5 dikali 7, hasilnya 105. Yang kedua, kita hitung M kecil 1 untuk setiap modulus. M1 sama dengan 105 dibagi 3 hasilnya 35. M2 105 dibagi 5 hasilnya 21. Dan M3 105 dibagi 7 sama dengan 15. Cara yang ketiga atau langkah yang ketiga tentukan YI. Sehingga M besar I dikali Y1 sama dengan 1 modulo M. Untuk M besar 1 sama dengan 35 dikali Y1 sama dengan 1 modulo 3. Y1 sama dengan 2. Untuk M2 sama dengan 21, 21 dikali Y2 sama dengan 1 modulo 5, Y2 sama dengan 1. Untuk M3 sama dengan 15, 15 dikali Y3 modulo 7, Y3 sama dengan 1. Cara yang keempat, gunakan rumus solusi. X sama dengan A1 dikali MY1 dikali A2 M2 dikali A3 M3 dikali Y3 modulo M. X sama dengan 2 dikali 35 dikali 2 ditambah 3 dikali 21 dikali 1 ditambah 2 kali 15 kali 1 modulo 105. X sama dengan 140 ditambah 63 ditambah 30 hasilnya adalah 233 modulo 105. Cara yang terakhir yang kelima, hitung X modulo 105. 233 modulo 105 sama dengan 23. Kesimpulannya, jumlah kelereng Andi yang mungkin adalah 23.